Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk membahas soal latihan utul nomor 11 sampai 15. Oke, kita bahas nomor 11. Perhatikan gambar jaringan pada manusia. Wih, ada tangan ya. Fungsi jaringan yang ditunjukkan X adalah oke. Nah, ini lihat ada gambar tangan. Nah, ini kita bisa tunjukkan ya. Ini di bagian tulang. Oke. Sudah jelas sekali ya ini di bagian tulang. Maka fungsi jaringan yang ditunjukkan X adalah tentunya ini menyusun tulang keras atau rangka tubuh. Karena ini yang ditunjukkan adalah jaringan tulang. Oke. Itu jawaban nomor 11. Lanjut, nomor 12. Rangkaian imunisasi DPT diberikan pada bayi usia 4 bulan, kemudian lanjut usia 6 bulan dan 18 bulan. 4, 6, 18. Bertujuan menurunkan resiko pada anak dari serangan bakteri yang mengakibatkan difteri, pertusis, dan tetanus. Efek reaksi adalah tubuh menjadi kebal serangan. Peran proses yang terjadi pada tubuh anak tersebut adalah A. Pengaktifan protein komplement dan menetralkan racun virus. B. Mensuplai secara pasif senyawa kekebalan pada tubuh secara berkala. C. Mencegah masuknya virus atau bakteri melalui jaringan epitel mukosa. D. Vaksin menggumpalkan antigen makrofag memfagositosis serangan virus. Dan E. Vaksin terdeteksi oleh tubuh sebagai antigen, maka tubuh membentuk antibodi. Oke, kita ingat nih, ini pelajaran kelas 11 tentang sistem imun, bahwa sistem imunitas tubuh itu ada dua macam. Yang pertama ada sistem aktif, dan yang kedua itu ada pasif. Nah, apa bedanya gitu ya? Nah, kalau yang aktif itu adanya masuknya antigen. Masuknya antigen sehingga nanti membentuk antibodi. Sedangkan kalau secara pasif itu adalah masuknya antibodi. Contohnya gimana yang aktif dan pasif? Oke, kalau yang aktif contohnya kita terkena penyakit cacar gitu ya. Terkena penyakit cacar. Maka itu ada virus yang masuk gitu ya. Antigennya masuk gitu. Nanti tubuh kita akan membentuk antibodi untuk melawan cacar ini gitu. Sehingga nanti ketika kita sudah sembuh, kita sudah punya antibodi yang kuat, dan ketika ada virus yang masuk untuk menyerang kita gitu ya, untuk menyebabkan kita terjadi penyakit cacar itu, maka kita sudah punya antibodi untuk melawannya sehingga tidak terkena penyakit cacar kembali. Atau diberikan vaksin gitu. Jadi vaksin ini termasuk aktif karena vaksin ini diambil dari virus atau bakteri yang dilemahkan gitu ya. Jadi antigen dimasukkan sehingga nanti terbentuklah antibodi. Nah, ini kalau yang penyakit cacar, masuknya penyakit ke dalam tubuh kita itu secara alami gitu ya. Kalau diberikan vaksin itu secara buatan gitu. Nah, ini yang aktif. Kalau yang pasif itu contohnya masuknya antibodi. Nah, kalau alami berarti dari ibu ke anak. Contohnya ketika menyusui gitu ya. Menyusui itu selain diberikan susu ternyata ada antibodi yang masuk dari ibu ke anak. Ini secara alami. Nah, kalau yang pasif gitu ya, ini dengan diberikan imunoglobin. Nah, kalau yang pasif yang buatan ya, pasif yang buatan ini dengan menyuntikkan imunoglobin. Contohnya sekarang lagi banyak donor plasma. Nah, plasma itu adalah imunoglobin atau antibodi yang terbentuk setelah orang itu terkena sebuah penyakit gitu. Ini contohnya yang lagi viral plasma penyakit COVID gitu ya. Nah, itu termasuk pasif gitu ya dan buatan. Nah, jadi karena ini vaksin DPT ya atau imunisasi DPT, nah ini termasuknya adalah jawaban yang tepat
yaitu yang E. Vaksin terdeteksi oleh tubuh sebagai antigen, maka tubuh membentuk antibodi. Gitu, karena ini termasuk vaksin. Itu nomor 12. Nomor 13. Rina seminggu terakhir merasa badannya lemas dan kurang bertenaga. Setelah bertemu dokter, disarankan untuk tes darah di laboratorium. Adapun hasil tes darah Rina di laboratorium adalah, oke, kita lihat hasil tesnya. Oke, eritrosit, leukosit, trombosit, Hb. Kita lihat, eritrosit tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena ternyata hasilnya itu lebih rendah daripada normal, gitu ya. Lalu leukositnya normal, trombositnya normal, Hb-nya juga tidak normal, rendah, gitu ya. Nah, berarti kalau eritrosit dan Hb-nya lemah, penyakit apa nih? Apakah hepatitis, tipus, demam berdarah, anemia, atau TBC? Nah, eritrosit kita tahu itu adalah sel darah merah. Hb itu adalah hemoglobin. Biasanya orang yang kekurangan sel darah merah dan hemoglobin itu adalah penyakit anemia. Gitu. Oke, itu nomor 13. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Oke, ada gambar mulut, bahan makanan, enzim yang disekresikan dan hasil yang diperoleh dari proses pencernaan secara kimiawi di bagian tersebut adalah, oke, A. Protein oleh enzim pepsin dirombak menjadi pepton, B. Amilem oleh enzim petialin dirombak menjadi maltosa, C. Lemak oleh enzim lipase dirombak menjadi asam lemak dan gliserol, D. Susu oleh enzim renin dirombak menjadi asam susu, dan E. Peptan oleh enzim peptidase dirombak menjadi asam amino. Oke, mana yang tepat ya? Oke, protein oleh enzim pepsin dirombak menjadi pepton. Ini terjadi di lambung. Gitu. Amilem oleh enzim petialin dirombak menjadi maltosa. Oke, ini terjadi di mulut. Berarti ini yang B jawabannya. Gitu ya. Kalau yang C, lemak oleh enzim lipase dirombak menjadi asam lemak dan gliserol. Ini terjadi, enzimnya dihasilkan di pankreas, gitu ya, dan usus. Nah, ini biasanya prosesnya terjadi di usus. Nah, lalu susu oleh enzim renin dirombak menjadi asam susu. Ini terjadi di lambung. Pepton oleh enzim peptidase dirombak menjadi asam amino. Nah, ini terjadi di usus. Gitu. Nah, berarti jawabannya yang B. Lalu nomor 15, amati gambar organ pernapasan berikut. Maka proses yang akan terjadi adalah tekanan dalam paru-paru gimana? Apabila bagian Q berelaksasi, maka proses yang akan terjadi adalah tekanan dalam paru-paru mengecil, membesar, atau mengecil gitu ya. A. Mengecil terjadi inspirasi pada pernapasan dada. B. Membesar terjadi inspirasi pada pernapasan dada. C. Membesar terjadi inspirasi pada pernapasan perut. D. Membesar terjadi inspirasi pada pernapasan perut. Dan E. Mengecil terjadi ekspirasi pada pernapasan perut. Oke, kita tahu ada inspirasi, ada ekspirasi. Inspirasi itu berarti adanya udara yang masuk gitu ya. Oksigen masuk gitu ya. Sedangkan ekspirasi itu ada udara yang keluar gitu ya. CO2 keluar. Gitu. Nah, itu bedanya inspirasi dan ekspirasi. Lalu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa bedanya? Kalau pernapasan dada ini yang bekerja atau berkontraksi adalah otot antar tulang rusuk. Itu kalau pernapasan dada. Sedangkan kalau pernapasan perut, itu yang bekerja atau berkontraksi adalah otot diafragma. Nah, ini yang ditunjukkan adalah gambar Q. Oke, Q di sini. Nah, Q ini merupakan otot diafragma. Nah, berarti ini adalah pernapasan perut. Gitu. Pernapasan perut. Nah, inspirasi atau ekspirasi. Nah, kita lihat di sini. Apabila bagian Q berelaksasi. Oke, kalau bagian Q berelaksasi, maka otot diafragma ini akan melengkung ke atas sehingga menekan bagian dada gitu ya. Menekan bagian paru-paru. Kalau bagian paru-parunya tertekan gitu, maka volume di dalam paru-paru akan berkurang dan tekanan itu meningkat sehingga nanti udara akan keluar atau terjadi ekspirasi. Maka jawaban yang tepat adalah ketika bagian Q berelaksasi, maka tekanan dalam paru-paru membesar atau meningkat. Gitu ya, sehingga terjadi ekspirasi pada pernapasan perut. Gitu. Oke, itu nomor 15.
Terima kasih. Pembahasan nomor 11 sampai 15. Lanjut lagi nanti ada di video selanjutnya untuk nomor 16 sampai 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.